Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagaskara dengan NPM 11211457 dari kelas K420 MNR. Akan membahas materi 1 sampai 4 dari mata kuliah Pendidikan Agama. Langsung saja. Yang pertama, Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia, dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Awal mula penciptaan manusia. Yang pertama, tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Yang kedua, ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia. Yang pertama ada qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua, akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Al-aqlu disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu, hati, sebagaimana al-azmu. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagaimana pelaksanaan sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong.
Amanah manusia. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Selanjutnya ada hakikatul insan. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Yang pertama ada makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'riful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Selanjutnya ada takwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi ini meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal, mind. Potensi manusia. Potensi manusia yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati, seperti yang sudah dijabarkan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah. Lamma tashkurun. Artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Potensi manusia. Potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya
dan menafsirkan salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Hati juga mengarahkan kelima-lima panca indera manusia sama ada untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang pertama ada al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan. Yang dua, al-hianat. Bagi manusia yang memiliki sifat hianat, maka Allah Ta'ala mengajab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Selanjutnya ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsudun insan, berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, kata mufrad jam'anya. Anfus atau nufusun dapat diartikan ruh atau nyawa dan seseorang. Darah niat orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah lathifah, sesuatu yang lembut pada diri seorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani, misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut hawa nafsu. Jiwa atau jipa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah, imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak sendiri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs, jiwa, dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs memiliki beberapa arti yakni sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Sesuatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang baru. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian, ketakwaan, artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nasul mutmaimanah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan. 2, jiwa yang arruh, kolbu, ajam, dan akal, tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginan, kecenderungan dengan rasio, sangkaan, dan lain-lain. Yang ketiga, jiwa yang aruh, kolbu, ajam, dan akal, tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginan, kecenderungan dengan al-syahwat. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.